teman-teman, di sini aku akan mempresentasikan tentang parameter pencemaran lingkungan. Jadi, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan turun hingga tingkat tertentu yang membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Ini adalah tantangan global yang memerlukan pemahaman dan tindakan kolektif. Nah, parameter pencemaran air dibagi menjadi 4. Yang pertama, pH air. pH air adalah derajat keasaman atau kebasaan air. Nilai pH ekosistem sangat asam atau sangat basa dapat membahayakan organisme akuatik dan membuat air tidak layak konsumsi. Idealnya pH netral 6,5 sampai 8,5. Selanjutnya, BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. BOD tinggi menunjukkan tingginya kadar polutan organik. Dan yang ketiga, DO atau Dissolved Oxygen, yaitu jumlah oksigen terlarut dalam air. Oksigen sangat vital bagi kehidupan akuatik. Penurunan DO menunjukkan adanya pencemaran organik yang memicu pertumbuhan mikroorganisme pengurai. Selanjutnya, COD, yaitu Chemical Oxygen Demand, adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik secara kimiawi. COD yang tinggi menunjukkan adanya polutan kimia berbahaya. Dan pencemaran udara diukur dari konsentrasi berbagai zat berbahaya. Yang pertama, karbon monoksida, yaitu CO, gas beracun, tak berwarna dan tak berbau, hasil pembakaran tidak sempurna, sangat berbahaya bagi sistem pernapasan. Yang kedua, nitrogen dioksida atau NO2, gas beracun dari emisi kendaraan dan industri, menyebabkan masalah pernapasan dan pembentukan ozon troposfer. Dan yang ketiga, sulfur dioksida atau SO2, gas penyebab hujan asam berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, berdampak buruk pada paru-paru. Dan yang terakhir, partikulat atau PM2,5 sampai dengan PM10, partikel padat atau cair mikroskopis yang melayang di udara, dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan masalah kesehatan serius. Parameter pencemaran tanah. Logam berat, contohnya kadmium, timbal, merkuri, arsen, berasal dari limbah industri, pertambangan, dan pestisida, sangat toksik dan bersifat biokumulatif. Pestisida dan herbisida, senyawa kimia yang digunakan dalam pertanian. Residu dapat mencemari tanah, air tanah, dan masuk ke rantai makanan, berdampak pada kesehatan manusia dan satwa liar. Limbah padat dan cair, sampah rumah tangga, limbah industri, dan efluen yang tidak diolah mengandung berbagai zat berbahaya yang merusak struktur dan kesuburan tanah. Selanjutnya, pH tanah yang terlalu asam atau basa dapat menghambat penyemaran nutrisi dan tanaman dan aktivitas mikroba tanah. Dampak kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, penyakit pernafasan, contohnya asma, bronkitis, dan ispa akibat pencemaran udara. Yang kedua, kerusakan ekosistem, kematian flora dan fauna, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, penyakit saluran cerna, contohnya diare, kolera, tifus dari air dan makanan yang tercemar. Dan yang terakhir, penurunan kualitas hidup, bau tidak sedap, air kotor, dan udara kotor mengurangi kenyamanan. Studi kasus dan solusi inovatif. Studi kasus, contohnya Sungai Citarum, salah satu sungai paling tercemar di dunia, di Indonesia menghadapi pencemaran berat dari limbah domestik dan industri. Pemerintah dan masyarakat berupaya merehabilitasi melalui program Citarum Harum. Solusi inovatif, yang pertama teknologi pemurnian air, yang kedua mengembangkan energi terbarukan, yang ketiga pertanian berkelanjutan, yang keempat sistem daur ulang lanjut, dan yang kelima pemantauan lingkungan berbasis AI. Peran kita dalam pencegahan, yang pertama kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. 3R, praktikan pengurangan sampah, penggunaan ulang barang, dan daur ulang. Dan yang kedua, hemat energi dan air.
Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan transportasi umum, dan hemat air. Yang ketiga, edukasi dan advokasi. Sebarkan informasi, dorong kebijakan pro lingkungan, dan berpartisipasi dalam aksi lingkungan. Yang terakhir, pilih produk ramah lingkungan, dukung bisnis, dan berkomitmen pada keberlanjutan. Masa depan bersama. Memahami parameter pencemaran lingkungan adalah langkah awal tindakan nyata, dan kolaborasi semua pihak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Lingkungan adalah cermin dari bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.